Kita mau punya tujuan, supaya kita tidak bingung, supaya kita teratur, terarah, dan tidak sembarangan. Setuju katakan amin? Tidak sembarangan kita atur. Ada peraturannya. Orang yang punya tujuan, hidupnya akan tertib, terarah. Dan saudara tahu, itulah sifat Tuhan kita. Kita jadi gereja, harus jadi gereja yang terarah. Amin. Gereja yang terarah adalah gereja yang punya visi dan tujuan. Apa gereja? Bukan bangunannya. Bangunan ini kita bisa pindah-pindah, ya, pindah lebih kecil, pindah lebih besar, pindah lebih bagus, pindah lebih dingin. Jangan pindah yang lebih panas, ya. Saudara, tapi gereja adalah saudara. Saudara harus menjadi orang yang tertib dan terarah. Sebab Tuhan kita juga tertib dikatakan. Saudara bisa bayangin kalau Tuhan kita tidak tertib dan terarah? Saya bisa bayangin. Kalau dia lupa bangunin saudara, apa yang terjadi? Ayo, saya tanya, kalau Tuhan lupa bangunin saudara, apa yang terjadi? Lewat. Bukan telat bangun, Pak. Enggak, mati saudara. Tuhan kita tertib. Hari ini Pipi harus bangun, artinya Pipi harus hidup. Pak Jonathan harus bangun, artinya harus hidup. Kalau Tuhan bilang sama malaikat, Kap, hari ini kayaknya si B itu jangan dibangunin deh. Itu kalau Surabaya, berarti tidur bukan di hotel bintang 5, Kembang Kuning. Tahu itu kuburan terbesar di Surabaya. Kuburan massal, Kembang Kuning. Mati. Tuhan kita itu tertib. Dia punya tujuan yang jelas dalam hidup saudara. Makanya dia sangat sedih kalau saudara gak punya hidup, gak punya tujuan yang jelas. Saya itu punya tujuan yang jelas buat anak saya. Saya sedih kalau dia gak punya tujuan yang jelas. Saudara, mari kita mau belajar. Jadi jangan, ayo kita ngalir aja. Ngalir kalau liburan mah gak apa-apa. Paling saudara yang rugi sendiri. Hidup ini jangan mengalir, saudara. Berserah dengan mengalir itu beda. Amin. Saya sekat teman saya, jangan ngalir-ngalir terus kamu. Kalau kamu ngalir terus, kamunya kecapean, gerejamu nggak jelas, sedikit banyak jemaatmu, banyak enggak masalahmu, jangan ngalir. Coba kita mau belajar, punya tujuan yang jelas, punya planning. Ayo kita mau belajar. Sebab apa? Kita ini ciptaan Tuhan, bukan cuma ciptaan. We are the image of God. Kita adalah citra dan gambar Allah. Kita harus mirip dengan Allah kita. Allah kita itu tertib, Allah kita itu teratur, Allah kita punya tujuan. Kita juga harus tertib, teratur, terarah, dan punya tujuan. Saya percaya kalau demikian hidupmu akan berkualitas. Kenapa kamu ke Amerika? Gak tahu. Ya cari kerja lah. Mau ngapain ke Amerika coba? Ya cari kerja. Mau cari kerja apa kamu? Ya yang ada lowongannya. Sampai kapan? Gak tahu. Kamu pulang apa enggak? Pasti bingung. Terus kamu mau ngapain nanti? Ya belum jelas. Sampai kapan kamu di Atlanta? Sampai diusir. Kapan kamu punya anak? Ya secepatnya. Ngapain? Disuruh orang tua. Loh, yang punya anak saudara nyuruh orang tua. Ya kan? Tua nyuruh, cepetan punya anak, nanti kalau makin tua makin tidak bagus. Untung kita punya tujuan terarah dan planning. Dikasih jelas, orang tuanya bilang, ya, that's a good idea. Ya kan? Kita punya planning. Nggak orang bilang, orang tua bilang, kamu punya anak cepetan. Iya, bapakku suruh punya anak, ayo kita punya anak. Ya kan? Terus teman lu bilang, lu pindah aja kerjaan ke sana. Di kota A lebih bagus. Iya, pindah aja. Orang hidup kayak gitu, gak pernah happy, tau gak saudara? Saya mau kasih tahu begini, sesalah apapun keputusan yang kau ambil, kalau itu hasil dari keputusanmu sendiri, engkau akan bisa lebih menerima dan bahagia. Kalau sampai itu keputusan yang salah akibat orang lain, engkau akan kecewa seumur hidup. Dan engkau akan menyalahkan orang lain dan dirimu sendiri. Itu pengalaman hidup. Ayo kita mau belajar tujuan ilahi. Kita harus punya tujuan duniawi dan
tujuan ilahi. Jangan ngomong cuma yang ilahi saja, tapi kita harus menaruh tujuan ilahi sebagai yang pertama. Apa tujuan ilahi kita? Hidup menyenangkan Tuhan. Katakan, aku mau menyenangkan Tuhan. 2, 3. Itu nanti lagu kalau nggak salah, menyenangkanmu, senangkanmu. Hidup menyenangkan Tuhan, itu tujuan. Apa tujuanmu ibadah ke gereja? Supaya nggak suka, Pak, supaya nggak stres. Itu bukan tujuan. Itu tujuan yang salah dan sesat. Loh, habis kalau aku ke gereja supaya nggak stres. Kalau aku stres ke gereja jadi nggak stres. Ya benar, tapi tujuanmu ibadah bukan supaya nggak stres. Tujuanmu ibadah karena engkau ingin menyenangkan Tuhan. Anak saya kasih saya cium kalau dia mau tidur sama maminya. Kalau dia bangun dia bilang good morning, ya. Karena itu merupakan kebutuhannya dia memang, benar. Kebutuhan dia untuk apa? Untuk menyenangkan saya. Bukan karena anak saya ditanya, kenapa kamu cium dari mamimu? Kenapa kamu bilang good morning? Ya supaya aku nggak stres. Soalnya kalau aku nggak say good morning, ntar aku ditampar, ntar aku diajar, ntar aku dihukum, ntar aku dipikir nggak mengasihi. Kayaknya obligasi, kayaknya beban, kayaknya kewajiban. Berapa banyak saudara? Gak usah dijawab. Tanya sama dirimu sendiri. Ke gereja, ibadah, melayan itu kayaknya kewajiban, tuntutan, obligasi, beban. Berapa banyak kita merasa seperti itu? Oke, saya tanya yang lebih positif. Berapa banyak dari saudara yang ke gereja ibadah, saudara bilang begini, karena itu kebutuhanku, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhanku untuk menyenangkan Tuhan. Karena kalau aku tidak menyenangkan Tuhan, aku itu rasanya sedih. Wah, saya percaya anak saya punya kebutuhan itu. Karena dia sangat sayang dengan kami berdua. Dia punya kebutuhan setiap hari untuk dekat dengan orang tuanya. Bahkan kalau dia cium, bahkan kalau dia gandeng, kadang-kadang saya tuh, jangan gandeng dia terus apa? Lu udah gede loh, laki lagi. Ya nggak apa-apa sih, cuman saya tuh biasa dari keluarga yang sendiri-sendiri, yang diajar tafsir itu sama papa saya. Dia udah masuk kelas 3. Kemana aja di samping saya, dia gandeng saya. Ya kan? Bukan keharusan, dia tidak harus. Saya larang berkali-kali, kadang sekarang tidak apa-apa gandeng. Kalau pas nyebrang kemana, saya gandeng dia. Kalau pas kita nyantai gandeng. Cuman saya tuh kadang kalau pas summer gini, tubuh saya suka panas kalau di luar. Kalau udah panas, tangan saya ini sensitif. Tangan saya harus terus pegang yang dingin-dingin. Dikasih yang panas dikit, saudara mungkin tidak percaya, saya keringetnya lebih kayak gerah gitu. Dan dia gandeng tangan saya kalau panas-panas, saya bilang, jangan suka gandeng, panas, jadi masih gerak. Bentar lagi gandeng lagi. Kenapa saudara tahu? Gak ada yang tahu. Saya kasih tahu. Dia sayang sekali sama saya. Untuk gandeng saya itu adalah kebutuhannya. You know? Bukan tuntutan saya, bukan perintah saya. Bahkan saya kadang larang dia untuk gandeng saya. Dia gandeng saya. Bayangin coba kalau Tuhan bilang hari ini, pengumuman saudara-saudara dari Tuhan Yesus pribadi, gereja diliburkan selama musim summer, pasti semuanya senang. Ada nggak yang ngotot? Kalau Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, dan saudara tahu itu Tuhan Yesus SMS saya tadi pagi, ke gereja diliburkan selama bulan summer. Terus saudara masih bandel, besok Senin saudara datang inceng ke gereja. Bener nggak ini libur? Biar yang lain libur, aku ibadah. Senin disuruh libur, Minggu Senin udah datang duluan coba. Malaikat datang, Mak, Tuhan suruh libur Minggu, kamu Senin malah datang. Nggak peduli. Berani nggak? Bukan berani nggak, males nggak? Ya kan? Saya nangkep maksud saya. Nangkep maksudnya. Ya kan? Saudara, tujuan ilahi kita adalah menyenangkan Tuhan. Kalau ibadahmu berubah, hidupmu pasti diberkati. Dengan mujizat, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, jalan keluar, segala yang terbaik. Karena cara ibadahmu berubah. Saya khotbah bukan untuk menyenangkan saudara. Saya khotbah untuk supaya saudara bisa diberkati dan berubah. Itu harapan saya. Untuk apa? Bukan karena saya hobi merubah orang. Kalau saya ditanya salah satu yang saya paling gak suka, turut campur urusannya orang.
Nah, saudara perhatikan kok, saudara, orang-orang yang dekat dengan saya suka ngomong sama saya. Karena kalau saudara ngomong begini, saya paling gak suka interogasi. Lu mau ngomong-ngomong, lu gak mau ngomong jangan ditahan-tahan. Ya gak usah ngomong sekalian. Karena saya gak suka nurut campur, gak suka ngubah-ngubah hidup orang lain. Tapi saya harus ngomong, saya harus ngasih khotbah. Saya suka saudara berubah waktu saya berkhotbah dan menasihati. Karena saya cinta Tuhan, karena Tuhan sudah merubah hidup saya, sehingga yang saya alami, saya ingin balas. Bukan merubah Tuhan karena Tuhan tidak perlu berubah, tapi saya balas merubah orang lain yang ada di sekitar saya yang mau berubah. Karena itu sebagai balas budi saya kepada Tuhan. Itu tujuan saya.